Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, keluarga GPDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Hari ini kita kembali akan merenungkan renungan firman Tuhan dalam renungan 79. Mari perkatakan bersama, revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Mari dengarkan firman, izinkan itu mengubah hidup kita. Dan saya percaya kita akan berkarya dan memperoleh berkat, bahkan menjadi berkat dari kehidupan kita. Amsal 20 ayat 7 menjadi renungan kita. Demikian firman Tuhan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ya, ini sangat luar biasa. Orang benar yang bersih kelakuannya, keturunannya akan berbahagia. Ya, yang kehidupan yang bersih, orang yang benar itu bahkan menjadi berkat bagi keturunannya. Itu sangat indah sekali. Kita akan belajar dari satu tema tulus. Tulus itu artinya sesuatu yang salah satunya bersih kelakuannya ya, benar kelakuannya. Nah, hari ini kita belajar, ini ada satu prinsip firman Tuhan ya. Orang yang hidup benar, keturunannya itu berbahagia. Artinya masa depan keluarga kita itu tergantung bagaimana kita hidup sekarang ini. Orang-orang tua, ayah, ibu ya. Firman Allah berkata, kalau orang benar itu bersih kelakuannya, ayah dan ibu, papa dan mama yang hidupnya benar, yang kelakuannya bersih, anak-anaknya berbahagia. Jadi keluarga kita, masa depan kita itu tergantung sejak hari ini. Pengaruh terbesar yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita adalah hidup yang saleh. Ya, hari ini mari kita belajar ya, kesalehan itu adalah hati yang sungguh-sungguh jujur, tidak pura-pura, tidak serong ya, penuh dengan ketulusan. Ya, dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris dikatakan integrity, integritas. Integritas itu kita melakukan apa yang kita katakan dan bahkan mengatakan apa yang kita lakukan ya. Jadi dilihat orang atau tidak dilihat orang, diketahui orang atau tidak diketahui orang, ya sama. Ya, bukan berpura-pura di depan orang baik tapi di belakang tidak baik. Bukan seperti itu. Tulus itu apa adanya, seperti yang terlihat. Nah, itulah yang kita belajar. Nah, kita melihat ketika ada berkat yang sangat luar biasa. Ketika kita hidup tulus dan benar, apa yang kita dapat pelajari? Sebagai orang-orang tua ya, mari kita belajar ada dua prinsip yang saya ingin kita lihat. Hidup benar ya. Hidup benar, bersih kelakuannya. Yang kita dapat jadikan prinsip dalam firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup benar? Ya, yang pertama, hidup benar itu adalah kita menunjukkan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang mampu membuat kita benar adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Oleh kuasanya, oleh pengorbanan di kayu salib, kita dapat menjadi orang yang benar. Hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena pengorbanan Yesus di kayu salib, hanya karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita dapat dibenarkan. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata demikian, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, perhatikan, untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita tidak bisa hidup saleh dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu hidup benar. Kenapa? Karena manusia ada dalam dosa. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Firman Allah berkata begini, di dalam hati kita itu timbul sesuatu yang kemudian dapat membawa kita berguna untuk kita dapat hidup saleh. Kita punya keinginan untuk kenal Tuhan. Kita punya keinginan untuk mengerti apa menjadi kehendak Tuhan. Kita memandang Tuhan itu sebagai sumber keselamatan kita. Itu cara untuk menjadi benar. Kalau hidup kita percaya kepada Tuhan, kita terus menanyakan kepada Tuhan apa yang kita harus lakukan. Kita belajar menyadari, oh ya hidup saya ini karena Tuhan. Bagaimana saya hidup menyenangkan Tuhan. Apa ya kata Tuhan tentang hidup saya yang harus saya lakukan dalam firman. Kita terus belajar mengandalkan Tuhan, fokus sama Tuhan, ya mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dapat jadi berkat bagi anak-anak, keturunan-keturunan selanjutnya. Orang tua yang hidupnya mengandalkan Tuhan, percaya
percaya kepada Tuhan, lalu mengajarkan anak-anaknya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, meninggalkan warisan, anak-anaknya juga percaya kepada Tuhan. Anak-anaknya juga belajar mengandalkan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, lalu kemudian menurunkan itu kepada anak-anak kita, ketika orang-orang tua Anda sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, anak-anakmu tahu kepada siapa dia dapat mengandalkan hidupnya. Itulah berkat yang luar biasa. Itulah sumber kebahagiaan bagi keturunan-keturunan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bersyukur karena orang tua saya mengajarkan kepada saya untuk percaya kepada Tuhan. Ketika mereka sudah tidak ada lagi, saya dapat belajar percaya, mengandalkan Tuhan. Dan itu adalah kebahagiaan yang dapat saya nikmati hari ini sebagai seorang anak. Saya bersyukur untuk ayah dan ibu saya, bersyukur untuk papa dan mama saya yang sudah mengajarkan percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu sebagai orang tua, ya orang-orang yang bersih kelakuannya, teruslah hidup dalam percaya kepada Tuhan, terus taat kepada Tuhan, setialah ibadah kepada Tuhan. Ajari anak-anakmu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup mereka akan menjadi hidup yang berbahagia. Kedua, apa yang kita dapat belajar orang benar yang bersih kelakuannya adalah taat kepada Tuhan. Ya, orang-orang tua, pengajaran kita itu penting, mengajarkan anak-anak kita tentang Tuhan itu penting. Tetapi mereka bukan saja perlu diajar, tapi mereka perlu melihat teladan, perlu melihat keluarganya, orang tuanya itu taat kepada Tuhan. Teladan itu berbicara jauh lebih banyak dari kata-kata. Karena itu apa yang kita bisa wariskan kepada anak kita? Teladan, hidup taat kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita memberi warisan uangnya banyak, mungkin cukup untuk bertahun-tahun. Bahkan ketika orang tuanya meninggal itu sudah cukup karena misalnya kita menyediakan dana yang cukup untuk anak-anak kita. Tetapi kalau anak-anak kita tidak punya ketaatan kepada Tuhan, tidak punya karakter yang baik, uang itu bisa habis percuma, bisa habis dengan sekejap, atau dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau tidak digunakan dengan bijak, hancur, bisa habis uang itu. Nah, jadi kita belajar orang benar yang percaya kepada Tuhan, lalu kemudian yang kedua dia punya ketaatan kepada Tuhan, hidupnya akan memberi teladan yang baik. Dia akan belajar meninggalkan teladan-teladan yang baik kepada anak-anaknya. Orang tua yang takut akan Tuhan, lalu dalam hidupnya menegakkan disiplin. Kalau kerja itu harus baik, kalau kerja itu harus jujur, kalau kerja itu harus menghargai orang lain, kalau kerja itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu meninggalkan teladan yang baik. Ketika orang tua ini tidak ada, anak-anak yang sudah lihat teladan orang tuanya untuk kerja dengan baik, kerja dengan jujur, mereka pun akan menirukan hal itu, dan itu yang akan memberi kebahagiaan kepada anak-anak kita. Jadi kita melihat penting sekali ya untuk kita kemudian mengajarkan takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu kemudian membuat orang-orang itu dapat mengerti jalan-jalannya Tuhan, mengerti cara-caranya Tuhan. Ya, anak-anak yang melihat teladan orang tuanya waktu ada dalam pergumulan, lalu orang tuanya berdoa, orang tuanya tidak mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain, tapi belajar mencari kepada Tuhan. Anak-anaknya juga akan belajar percaya kepada Tuhan ketika mereka mengalami pergumulan-pergumulan. Teladan itu sangat luar biasa kuasanya bagi anak-anak yang kita lihat, bagi keturunan-keturunan kita. Karena itu mari kita belajar ya untuk juga mengalami memberikan teladan yang baik supaya keturunan kita bisa berbahagia ya. Di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 13 saya bacakan demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau orang percaya sama Tuhan, takut sama Tuhan, Tuhan itu tunjukkan, ini loh caramu hidup, ini loh lakukan ini. Kalau kamu melakukan sesuatu, caramu seperti apa, sifatmu seperti apa, karakter yang kamu harus kembangkan itu seperti apa. Lalu waktu kita melakukannya, kita hidup di dalamnya, kita akan mendapat berkat, tapi keturunan kita pun akan mendapat berkat. Ayat 13 dalam Mazmur 25 berkata demikian, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, ya dalam taat akan Tuhan, ya kita percaya dan taat,
ya ada teladan hidup yang baik, kita sendiri mengalami kebahagiaan, keturunan kita akan mengalami kebahagiaan. Jadi hari ini kita harus belajar. Amsal memberi tahu kita bagaimana cara menjalani hidup. Orang-orang tua, papa, mama, Anda punya kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan. Hiduplah dalam percaya kepada Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Anda akan berbahagia. Keturunanmu juga berbahagia. Mari kita belajar cari jalan-jalan Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Kehidupan, kebahagiaan yang dijanjikan oleh firman Tuhan akan menjadi berkat bagi hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, mari kita berdoa bersama-sama. Berikan itu melalui chat di WhatsApp 081327420088. Kami akan mendoakan Bapak Ibu untuk kita bisa bersatu hati mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu juga bisa membagikan kesaksian yang dapat menguatkan ya satu dengan yang lain. Ceritakan kesaksian-kesaksian mujizat-mujizat yang kita alami dalam keluarga kita, kesehatan kita, pemulihan ekonomi, apapun yang Tuhan kerjakan. Mari ceritakan, saksikan untuk dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memberi petunjuk kepada kami untuk kami mengalami mujizat-Mu, pemulihan dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa, berkati setiap kami yang dengar firman-Mu untuk kami menjadi pribadi yang terus percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan dalam hidup kami memperoleh kebahagiaan untuk hidup kami dan menjadi berkat bagi keturunan-keturunan kami, orang-orang generasi-generasi yang ada sesudah kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa berkati setiap orang tua untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Berkati mereka dalam pekerjaan, cara mereka hidup, karakter mereka, supaya jujur, supaya disiplin, supaya perkataan mereka baik, supaya mereka meninggalkan jejak-jejak yang baik, teladan-teladan yang baik untuk anak-anak mereka. Tolong mereka untuk mengajarkan anak-anak mereka takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak mereka adalah keluarga-keluarga, generasi-generasi yang akan menerima berkat dari Tuhan. Kami berdoa berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang dalam pergumulan mereka, yang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi mereka. Yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam ada pergumulan-pergumulan secara ekonomi. Biar Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Mereka memberikan mereka harapan di dalam Engkau. Tolong mereka terus mencari jalan yang benar dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka dapat melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kepada keluarga GBDI El Shaddai Magelang kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat terus menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.